Halo Agan dan Agawati, welcome back to our channel yaitu Bingung Nonton Film. Di video kali ini Mimin akan membahas film Thailand viral yang bikin banjir air mata, yaitu How to Make Millions Before Grandma Dies yang dirilis pada tahun 2024 silam. Film ini menceritakan tentang seorang pria muda yang rela meninggalkan karirnya sebagai streamer game untuk merawat neneknya yang mengidap kanker usus dan diperkirakan hidupnya tidak akan lama lagi. Bagaimana cerita selengkapnya? Sebelum masuk ke cerita selengkapnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan aktifkan juga tanda loncengnya untuk notif video baru dari Mimin. Tanpa menunggu dengan lama, langsung simak video ini. Welcome to the show. Di pagi yang cerah, ada sebuah keluarga yang sedang berdoa di makamnya orang lain, yaitu ada Ama, Ibu Seo, Paman Soe, Paman Kiang, dan cucunya bernama M. Amanya berdoa karena ini adalah makhluk suci dan keluarga aslinya pun datang dan mereka langsung pergi. Kemudian, mereka mengadakan piknik di area pemakaman dan M pun masih asyik bermain game hingga diminta untuk membantu mempersiapkan semuanya. Setelah itu, Paman Kiang sedang video call dengan istri dan anaknya. Tetapi Ama tidak suka dengan mereka karena mereka tidak pernah mengunjungi Ama. M pun langsung disuruh menyebarkan bunga oleh Ama dan Ama pun mengoreksi cara menyebarkan bunga dari M hingga Ama terjatuh dan dibawa ke rumah sakit. Ibunya M, Seo, dialah yang diminta untuk mengurus semua pengobatannya Ama. Malamnya, M sedang asyik live streaming bermain game dan ibunya pulang dengan lesu hingga suaranya masuk ke mikrofonnya M. M meminta komputer baru untuk bermain game dan kartunya diblokir. Lalu, ibunya memberitahu M bahwa Ama mengidap kanker usus stadium akhir dan waktu Ama untuk hidup di dunia diperkirakan 1 tahun lagi. Setelah itu, M mengunjungi Agong untuk menjenguk sekaligus memperbaiki TV-nya. M kaget Agong suka nonton fashion show hingga sepupunya, Mui, dialah yang kerja keras merawat Agong sepenuh hati. Hingga M langsung insecure kepadanya karena Mui adalah cucu yang berbakti. Setelah itu, Agong meninggal dan warisan semua diberikan oleh Mui. Upacara pembakaran mayat Agong dilakukan. Beberapa waktu kemudian, M mengunjungi sebuah rumah dan memfotonya untuk dijual ke online. Yang ternyata itu adalah rumah Ama. M ingin menjadi cucu yang berbakti karena sudah mengunjungi Ama. Tetapi ekspresi Ama sangatlah rata dan biasa-biasa saja. M membeli mie dengan daging sapi untuk Ama, tetapi Ama tidak suka daging sapi karena telah menyembah Dewi Kwan Im. Setelah itu, M mengunjungi gerai ikan goreng Michelin Star untuk diberikan kepada Ama. Ketika diberi, Ama tidak mau memakan ikan goreng itu karena bukan dari gerai langganannya dan tahu M membelinya di gerai lain. Akhirnya, M mengantri lagi dan berhasil mendapatkan ikan goreng kesukaan Ama. Tetapi Ama sudah memakan ikan goreng gerai lain dan M pun kecapean karena bolak-balik ke gerai ikan goreng Michelin Star demi Ama. Kemudian, M membuat teh persembahan dengan air microwave, tetapi Ama membantahnya dan harus menggunakan air dari kettle. Lalu, M pun langsung diusir oleh Ama karena menyusahkannya. Setelah itu, M mengunjungi rumahnya Mui dan mendapat barang dalam kardus. Lalu malamnya, M berjumpa dengan Mui di hotel untuk mengembalikan barang itu. Kemudian, M meminta tips kepada Mui bagaimana cara menjadi cucu yang berbakti. Dan Mui pun juga curhat sambil kesal dengan anak-anaknya Agong yang mengunjunginya 15 menit setiap minggunya. Paginya, M mengebaskan barang-barangnya untuk mencoba menginap di rumah Ama agar juga bisa menjadi cucu yang berbakti. M pun sudah di rumah Ama dan Ama pun masih tidak senang. Ketika M terpaksa menceritakan semua tentang penyakitnya Ama, akhirnya Ama mencoba untuk terbuka kepada M. M ingin juga membantu Ama berjualan bubur jam 5 pagi dan M pun ingin tidur bareng Ama. Tetapi kamarnya langsung dikunci. Alarm M berbunyi dan lanjut tidur, hingga M pun kesiangan untuk membantu Ama berjualan bubur. Setelah itu, Ama mengunjungi toko bestinya yang biasa dipanggil Ngek. Ama dan Ngek bercerita tentang mereka yang mana mereka sama-sama mengidap kanker. Ketika Ama dan M mengunjungi bank untuk setor tunai, M dilarang ikut oleh Ama karena Ama takut M mengetahui semua detail banknya Ama. Kemudian, ibunya M datang mengunjungi rumah Ama untuk memperbaiki keadaan di rumah Ama. M terpana dengan Ama yang berpakaian rapi hingga Ama tidak mau bajunya diperbaiki oleh M. Setelah itu, M menemani Ama untuk duduk santai dan Ama tidak suka M mengganggunya. Ama berpakaian rapi yang mana keluarganya pada datang ke rumah Ama untuk berkumpul. Anaknya Paman Kiang, Rainbow,
sibuk menatap makanan yang siap disajikan. Hingga Paman Soy senang sekali mengganggu Rainbow hingga bercerita konyol ke Rainbow sampai istrinya langsung menghindari itu dari Rainbow. Setelah asyik makan bersama, Ama mengungkap bahwa dia tahu kalau Ama mengidap kanker dan M yang memberitahunya. Ama ingin pergi berobat sendiri dan tidak mau merepotkan anak-anaknya. Hingga Rainbow mengecek suhu tubuh Ama dan ingin menjadi dokter ketika dewasa untuk memeriksa Ama agar Ama sembuh. Kemudian, di ruang loker, ibunya berkata kepada M bahwa dia bekerja ambil shift malam agar bisa membawa kemoterapi Ama pada siang hari. Ama diajak berenang oleh ibunya M dan mereka pun berdebat masalah Ama tidak mau merepotkan anaknya. Karena ibunya M ingin berbakti kepada Ama tidak seperti Paman Soy dan Paman Kiang. Setelahnya, M mengatakan bahwa Ama menangis di kamar mandi dan M ingin dialah yang mengantar Ama kemoterapi. Paginya, M dan Ama berjumpa dengan Mui untuk pergi mengantar Ama kemoterapi. Ketika di rumah sakit, situasi ramai dan Mui meminta M meninggalkan alas kaki di antrian agar bisa mendaftar untuk mendapat tempat pasien. Lalu, Mui mengatakan kepada M bahwa inilah saatnya untuk mengambil hati Ama. Ketika pulang, M membantu Ama untuk menaiki tangga agar tidak jatuh. Sesampainya di kamar Ama, M melihat kondisi kamar Ama, mulai dari fotonya Paman Soy, Agong, dan Ama ketika muda. Ketika M tidur, M kaget melihat Ama dalam kegelapan, yang mana Ama sedang berdoa dan langsung meminta Ama untuk tidur bersamanya. Rutinitas hariannya berjalan lagi, mulai dari jualan bubur dan pendaftaran ke rumah sakit untuk Ama. Ketika ingin jualan bubur lagi, badan Ama sedang tidak sehat dan meminta untuk libur berjualan bubur. Lalu, M langsung ingin memandikan Ama. Selagi mandi, Ama membuka bajunya dan M malu-malu melihat badan Ama sambil menggosoknya. M langsung memasang kamera CCTV di tempat berdoa Ama agar bisa mengawasi Ama dan Ama sangat marah ketika patung dewinya dipindahkan. Kemudian, Paman Soy memasang pegangan di WC untuk Ama dan ingin meminta buah delima Ama serta meminta uang 1000 baht kepada Ama. Tetapi Ama menolaknya. Lalu, Ama sebenarnya lebih tenang jika Paman Soy tidak usah datang ke rumahnya. Setelah itu, M dan Mui pergi jajan sate-satean sambil menceritakan tentang perikat orang yang paling Ama sayangi. Kemudian, Paman Kiang membawa M dan Ama ke rumahnya. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh Rainbow dan istrinya Kiang bernama Pin. Ama langsung merasa nyaman tinggal di rumahnya sendiri, dan M merebut hak asuh Ama kepada Paman Kiang. Paman Kiang memberi M uang karena telah merawat Ama, tetapi M menolaknya karena M merawat Ama dengan ikhlas dan uang bukan tujuannya. Setelah itu, mereka menaiki kereta untuk pergi menuju ke kuil. Sesampainya di kuil, mereka menulis doa dan harapan dan M menuliskannya untuk Ama. Ketika ingin menempel labelnya, M kecewa bahwa keluarganya Paman Kiang tidak ada yang berdoa untuk Ama. Tetapi Ama mengacuhkannya dan itu membuat M semakin kesal. Ketika di kereta, Paman Kiang meminta Ama membereskan barang-barangnya untuk dibawa ke rumah Paman Kiang. Ketika berjalan, kaki Ama sakit dan M langsung memilihkan sepatu baru yang cocok dengan Ama di supermarket. Kemudian M dan Ama pun langsung tiba-tiba saling curhat. Kemudian, Ama selesai kemoterapi hingga rambutnya rontok dan M pun menghibur Ama dengan Ama mencoba filter sosmed yang bikin Ama cantik dan tidak insecure. Setelah itu, kepala Ama sudah gundul dan M menyajikan sup buatannya hingga M belajar membuat bubur bersama Ama agar bisa meneruskan jualan bubur Ama sampai Ama menceritakan sejarah. Malamnya, M dan Ama sedang asyik bermain kartu karena berjudi adalah kesukaan Ama. Paginya, Ama menunggu anak-anaknya datang, tetapi tidak kunjung datang walaupun sudah masak banyak makanan. Setelah ingin menyimpan makanan, uang tabungan Ama hilang dan mengira M pelakunya. Ketika melihat kamera CCTV, Paman Soy lah pelakunya. Kemudian M mengunjungi sebuah apartemen, yang mana itu adalah tempat tinggalnya Paman Soy. M sangat kecewa kepada Paman Soy karena mencuri uang Ama untuk membayar utang. Setelahnya, M memberikan perak murni kepada Paman Soy dan meminta untuk menghilang lebih lama. Setelah itu, ada yang berteriak di rumah Ama yang ternyata adalah orang yang mau membeli rumah Ama lewat sosmed yang sempat diupload oleh M. Ama mengatakan langsung rumahnya tidak akan dijual. M pun langsung meledek Ama karena Ama mengaku pembantu di rumah itu oleh calon pembeli rumah itu. Lalu, Ama memberikan sebuah kemeja putih kepada M untuk bekerja. Tetapi M merasa Ama mengusirnya dan putus asa. Kemudian,
Ama dan M memakan buah delima hasil berkebun di rumahnya dan meminta maaf kepada M karena sudah mengatakan M tidak berguna. M dan Ama mengunjungi rumah kakaknya Ama. Sembari ada acara di rumahnya, Ama langsung meminjam uang kepada kakaknya Ama untuk membeli tanah pemakamannya. Setelah itu, kakaknya Ama tidak mau memberi Ama uang untuk membeli tanah pemakamannya. Lalu, Ama langsung mengungkit-ungkit masalah warisan dan menyuruh Ama meminta kepada anak-anaknya. M dan Ama langsung pergi dan diminta untuk jangan kembali lagi. Kemudian, sambil berjalan, M meminta penjelasan mengapa Ama ingin tanah pemakaman yang luas. Ketika di rumah sakit, M dan ibunya mendengarkan hasil kemoterapi Ama yang tidak ada kemajuan hingga ibunya M frustasi ketika mendengarkan hasilnya. Ibunya M pun menangis terus-menerus hingga tidak bisa menutupinya. Ketika ingin tidur, M mendengar Ama sedang mengigau dan perutnya kesakitan. Lalu, Ama langsung dibawa ke rumah sakit lagi untuk diperiksa. Kiang dan Seo ingin berbicara berdua membahas masalah rumah Ama. Jelas-jelas Ama belum meninggal. Kemudian, Seo meminta Paman Soy untuk mengurus kepindahan kepemilikan rumah Ama, karena warisannya atas nama Paman Soy. Setelah itu, M membawa Ama dengan kursi roda dan M mengungkit masalah warisan itu. Padahal M yang paling banyak merawat Ama dan Paman Soy tidak ada partisipasi apapun. M pun kesal dan langsung meninggalkan Ama. Paginya, ibunya M pulang ketika M asyik bermain game dan M tikahnya seperti Paman Kiang hingga ibunya M bersyukur tidak dapat rumahnya Ama. Setelah itu, M dan Mui mengunjungi sebuah rumah yang mana itu adalah rumahnya Bibi Mui. Setelah di rumah bibinya Mui meminta tolong kepada M untuk membantunya merawat bibinya. Lalu, mereka pun saling curhat karena sesama sudah pernah merawat orang tua yang sakit hingga Mui sampai sedih. Ketika Ama bangun tidur, Ama melakukan segala aktivitas hariannya sambil dipantau oleh M melalui kamera CCTV hingga rumahnya sudah digusur. Setelah itu, Ama dibawa ke panti jompo oleh Paman Soe dan M mengunjunginya. Paman Soe memberi M segopok uang, tetapi M langsung menolaknya. M menjenguk Ama dan mencoba untuk menghibur Ama di tengah kesedihannya. Kemudian, M melakukan aktivitas rumah dan ibunya M memergoki Ama sedang memeriksa kulkas hingga Ama curhat masalah orang yang paling disayanginya sampai ibunya M sedih. Tahun baru Imlek sudah tiba, keluarganya Paman Kiang datang dan Paman Kiang enggan untuk berjumpa dengan Ama. Hingga Pin lah yang langsung memaksanya untuk berjumpa Ama. Setelah itu, Paman Kiang akhirnya berjumpa dengan Ama hingga Ama pun tidak bisa merespon obrolannya Paman Kiang. Malamnya ketika mau tidur, M memegang tangan Ama sambil menyanyikan sebuah lagu hingga mata M berkaca-kaca. Setelah itu, M sangat sedih, yang mana ternyata Ama sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Pemakaman Ama akan dimulai, tetapi ada yang menelpon M. Awalnya mengira penipu. Ternyata dari bank ada warisan uang dari Ama untuk M. M tiba-tiba membuka ingatan masa kecilnya ketika M berjalan dengan Ama sambil ingin membuka tabungan untuk membeli Ama rumah baru. M dan keluarganya mengantarkan jenazah Ama ke pemakaman sambil juga mereka meratapi kepergian Ama. Ama sudah dimakamkan hingga M dan Rainbow menamburkan bunga di atas makam Ama sampai M mengingat masa-masanya bersama Ama. Dan cerita pun tamat.